hujan di Mojokerto. Oh iya, di sini hanya gerimis-gerimis saja, Bu. Tapi tetap Ya. sehat kan, Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sedang berbahagia hari ini. Ibu Umi Hasanah ini adalah eh, seorang guru mata pelajaran IPAS dan produktif SMKN 1 Trawulan. Dan banyak lagi pengalaman belajar, diantaranya adalah tutor biologi Sony Sukma, Malang, Mojokerto. Waduh, banyak lagi ini, Bu. Kalau saya baca nanti langsung jam 21 ini, Bu, tidak selesai-selesai. Bapak Ibu hebat, kita akan bersyukur sekali karena Ibu Umi Hasanah ini nanti akan berbagi praktik baik tentang bagaimana kita melakukan coaching, juga restitusi di pembelajaran di kelas. Barangkali nanti Ibu Umi ini juga akan membagikan trik-triknya, jurus-jurusnya ya Bun ya, untuk kita semua yang di apa di kebutuhan kita sehari-hari ini menjadi hal yang masih sangat-sangat sangat-sangat asing, terutama yang Bapak guru yang belum ikut guru penggerak, Bun. Kalau yang sudah guru penggerak barangkali ini kucing sudah menjadi pembelajaran di materi guru penggerak. Namun di Bapak guru yang belum ikut guru penggerak ini menjadi hal yang menjadi asing gitu ya, Bu. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti bersama, Bapak Ibu, dari Ibu Umi Hasanah yang akan bercerita dan berbagi praktik baik tentang bagaimana kita melakukan proses coaching dan restitusi di pembelajaran di kelas. Monggo, Bu Umi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Mimi. Saya awali dengan pantun juga ya Bu Mimi. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Mamat. Saya ucapkan salam, mau jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam, Bunda. ya, Keren. kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik, Bu Mimi, teman-teman KGBN Pasuruan. Sebelumnya saya ucapkan uh, selamat ya kepada KGBN Pasuruan yang sudah cukup menginspirasi, sudah cukup menggugah dan mengundang banyak rekan-rekan guru untuk berkumpul di sini untuk belajar bareng. Sehingga di sini saya sebetulnya bukan narasumber kok Bu Mimi, saya hanya berbagi aja tentang praktik gagal saya dan praktik yang sudah saya lakukan yang sudah sukses juga gitu ya. Barangkali nanti bisa diadopsi dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama-sama. Namun demikian, saya juga perlu loh untuk mendapatkan cerita praktik baik dari teman-teman di sini terkait coaching, terkait dengan restitusi, sehingga nanti kita lebih kaya, kita lebih terbuka, dan seperti kata Pak Nunu tadi, yuk teman-teman jangan takut untuk berbagi praktik baik, dan saya yakin setiap guru itu juga punya praktik baik gitu ya. Hanya saja mungkin masih kurang yakin bahwa praktik baiknya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Bahkan ceritanya kalau saya itu kalau ada teman-teman dari guru-guru PAUD gitu ya Bu Mimi, itu sebetulnya saya juga seringkali terinspirasi. Bisa nggak ya diterapkan di SMK dan ternyata lebih menyenangkan gitu ya ketika kita mengadopsi dari praktik baik teman-teman guru PAUD, guru TK, guru SD seperti itu. Sehingga kenapa saya masih bisa bertahan gitu ya, bertahan untuk belajar di KGBN ini, di komunitas guru belajar Nusantara ini, karena begitu banyak manfaatnya, begitu banyak membantu saya dalam mengajar dan menyelesaikan masalah saya dalam mengajar, sehingga saya kira ini tetap harus dilaksanakan ya Pak Rozi, Bu Mimi. Jadi
mudah-mudahan ini nanti keberlanjutannya bisa istiqomah terus dan lebih banyak Bapak Ibu guru yang mulai berani dan mau ya untuk berbagi praktik baik, terutama dari Bapak Ibu guru yang ada di KGBN Pasuruan. Nah ini saya nunggu Pak Rozi, Bu Mimi, saya tunggu teman-teman praktik baik ini sehingga saya akan sering bertamu di sini seperti itu. Oke, di sini ada Bu Alfi Sidoarjo. Raise hand Bu Mimi, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk open mic. Oke, Pak Razi, monggo, Bu Alfi. Oke, monggo Bu Alfi Faridia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Alfi dari KGBN Sidoarjo. Salam hormat saya juga kepada Pak Nunu. Terima kasih, sudah sangat menginspirasi tadi pembukaannya. Di sini Bu Umi, saya ingin berbagi pengalaman begitu ya, sehubungan dengan coaching. Ini pernah saya lakukan pada saat masih pandemi begitu Bu Umi. Nah, kalau di masa-masa pandemi waktu itu kan otomatis kita tidak bisa bertemu ya, dengan anak-anak gitu. Jadi kita hanya bisa bertemu melalui layar Zoom seperti ini begitu. Nah, kebetulan waktu itu saya menjadi wali kelas di salah satu kelas, dikatakanlah kelas IBB, Ilmu Bahasa dan Budaya begitu. Nah, kemudian ada satu murid saya yang tidak pernah hadir di Zoom, kemudian seringkali sakit, izin sakit, kemudian juga sampai sering opname juga, begitu Bu Umi. Nah, anak ini bagaimana kok seperti ini, beda dengan teman-teman yang lain, walaupun belajarnya lewat Zoom, jarak jauh, tapi teman-teman yang lain itu tetap semangat, tetap hadir, begitu. Nah, berbeda dengan anak saya yang satu ini. Akhirnya karena saya waktu itu juga pernah belajar coaching dengan Coach Hari waktu itu. Nah, saya mencoba, ini gimana ya kalau saya praktikkan coaching tersebut kepada anak saya ini, begitu. Nah, lalu saya janjian dulu Bu Umi. Janjian, saya bukakan Zoom dan di situ hanya kami berdua. Ngobrol ke sana kemari, begitu kemudian kita sepakat saling percaya. Padahal kita belum pernah ketemu secara luring begitu. Tapi alhamdulillah anaknya percaya bahwa sebagai wali kelas juga harus perhatian juga walaupun dalam kondisi masih pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian saya tanya, saya berikan contoh-contoh, kemudian saya pancing-pancing begitu. Jadi coaching itu ternyata tidak coachingnya tidak seorang yang mengcoachi itu tidak memberikan putusan, tetapi si coachi anak didik saya ini yang dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan pancingan-pancingan saya ini akhirnya memutuskan apa yang harus dia lakukan begitu. Masya Allah, saya sampai merinding begitu Bu Umi melihat pengakuannya, kemudian apa yang harus dia lakukan, karena memang ternyata punya latar belakang keluarga yang kurang harmonis seperti itu. Nah, kemudian setelah tidak hanya satu kali, sampai insya Allah 2-3 kali waktu itu saya bukakan Zoom. Nah, alhamdulillah ada perubahan. Dia masuk kelas di Zoom-nya muncul
percaya diri, kemudian juga tidak pernah sakit, dan yang membuat saya bangga itu ternyata dia punya cita-cita dan cita-cita itu harus dia lakukan, harus dia siapkan mulai dari sekarang, katanya seperti itu. Jadi dia sendiri yang apa namanya memutuskan apa yang dia lakukan. Nah, dan alhamdulillah setelah itu banyak perubahan dalam diri murid saya ini, dan apa namanya alhamdulillah juga berhasil bisa masuk perguruan tinggi negeri. Seperti itu Bu Umi. Apa namanya praktik baik yang pernah saya alami pada saat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali praktik baik dari Bu Alfi ya. Walaupun terjadinya pada saat masa pandemi, ternyata masih relevan ya Bu ya dengan saat ini. Baik Bu Mimi, saya izin share screen Oke, monggo Bu. saya. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya di sini ingin berbagi praktik baik terkait dengan praktik coaching dan restitusi saya di dalam pembelajaran. Jadi yang saya rasakan memang coaching dan restitusi ini sangat dibutuhkan ya. Bahkan saya anggap sebagai tool gitu ya, sebagai tool untuk mewujudkan murid-murid yang resilient dan well-being gitu. Jadi dulu itu cerita sebelum saya masuk ke komunitas guru belajar, yang notabene saya belum menjadi guru merdeka belajar gitu ya. Cara mengajar saya itu sangat keras Bu ke murid-murid saya. Jadi dengan saya berlaku keras, nada keras, kemudian memberikan sanksi, kemudian memberikan hukuman ya, kemudian saya selalu memberikan tugas-tugas yang hanya dudit gitu ya, sehingga saya merasa bahwa saat itu guru terhargai gitu ya. Nah, kemudian ketemulah saya dengan pandemi gitu ya, yang bersamaan dengan saya bertemu dengan teman-teman di komunitas guru belajar Nusantara. Nah, saat itu pertama kali Bu Mimi, saya bertemu dengan Pak Rizky Rahmat Hani, kemudian ada Pak Aye gitu ya, itu bersama Bu Alfi juga kalau tidak salah ya, tahun 2019. Nah, disitulah mindset saya mulai berubah. Saya melakukan kenyamanan bagaimana teman-teman di komunitas guru belajar itu mengajar gitu ya, membuat media mengajar, kemudian cara mengajar, bagaimana memanusiakan murid-murid. Nah, saat itu saya membayangkan muridnya Pak Aye, muridnya Pak Rizky itu begitu bahagia. Well-being saya itu tumbuh. Kemudian saya merasa permasalahan-permasalahan saya di rumah bersama orang tua saya, istilahnya seperti ya, bersama keluarga, bersama di sekolah, bersama murid-murid saya itu hilang ketika diajar oleh Pak Rizky dan Pak Yusuf. Nah, kemudian saya membayangkan bagaimana kalau itu saya implementasikan di pengajaran saya di kelas. Jadi bagaimana membuat murid-murid saya itu bahagia, lupa akan masalah-masalahnya, seperti itu. Sehingga saya mencari gimana nih supaya saya bisa mewujudkan murid-murid saya yang resilient dan well-being. Memang awalnya susah, Bu. Sepertinya kita tidak terhargai. Kita itu seperti disepelekan. Kita itu seperti dipandang aneh oleh rekan-rekan. Kita dipandang tidak sesuai dengan kurikulum. Kita dipandang bahwa kita punya rel sendiri yang istilahnya itu tidak sesuai dengan aturan seperti itu ya. Nah, tantangan-tantangan seperti itulah yang justru mendorong saya bagaimana saya semakin berpihak kepada murid. Bagaimana saya harus menjalin hubungan dengan murid itu hubungan yang sejawat. Nah, sehingga muncullah itu
mengenal Pak Rudi, kemudian mengenal teman-teman di pelatihan coaching gitu ya. Akhirnya saya mulai mengerti bahwa dengan coaching ternyata murid-murid saya itu menjadi lebih respect, menjadi lebih terhargai dan minim tekanan. Nah, anak-anak entah itu anak-anak sekarang ataukah memang dulunya seperti itu tapi kita tidak tahu gitu ya. Jadi anak-anak itu ketika sudah bebas dari tekanan, anak itu justru lebih adaptif, lebih kreatif, lebih mandiri, dan bisa kok mereka itu kalau kita berikan kepercayaan, mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri untuk menghadapi tantangan masa depannya. Nah, ini sudah saya praktikkan mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ketika saya memperlakukan anak-anak itu, saya tuntun, Bapak Ibu, saya benar-benar menekan mereka pada rel tertentu, mereka justru kreativitasnya nggak muncul. Tetapi ketika saya berikan kepercayaan, kemudian saya amati ya, istilahnya saya amati dari balik kaca gitu ya, ternyata mereka lebih giat, mereka lebih sportif, mereka lebih mandiri, dan mereka lebih menghasilkan sesuatu yang menggali pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu mohon izin, sebenarnya nah, ini dia. Saya mengenal coaching itu dari kemitraan ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau kita berbicara kemitraan, kesejawatan murid, sebetulnya masih tabu di beberapa sekolah, di beberapa lingkungan sekitar kita, bahwa seharusnya kita tidak sejawat gitu ya. Ada semacam perbedaan gitu ketika ada guru, ada murid. Nah, murid kita itu kita jadikan klien gitu ya. Saya beberapa kali bilang ke murid saya, anak-anak, Bu Umi itu bukan memberikan ilmu, tapi Bu Umi di sini juga belajar. Kalian adalah teman belajar Bu Umi. Bu Umi di sini sebagai fasilitator yang nemenin kalian belajar. Nah, disinilah saya menemani proses pemikiran dan memprovokasi anak-anak supaya anak-anak itu lebih muncul ide-ide kreatifnya. Nah, beda ketika saya mengarahkan Bapak Ibu. Ketika saya mengarahkan anak-anak silakan kerjakan tugas bab 9 halaman 129 misalkan seperti itu. Nah, justru mereka tidak kreatif, mereka akan mencari literaturnya, entah itu pakai AI, entah itu pakai Google, entah itu pakai referensi buku yang ada di sekolah seperti itu. Jadi menurut saya memang beda ya Bapak Ibu memprovokasi dan mengarahkan itu. Jadi kalau kita sebagai coach gitu ya, bagi anak-anak kita tujuannya adalah memang memprovokasi supaya anak-anak itu lebih terpantik ide-idenya sehingga mereka lebih maksimal secara potensi dan mereka. Karena kalau kita berbicara di SMK, maka kita sudah masuk ke profesional mereka sebagai murid di bidang tertentu. Nah, teman-teman, proses coaching itu sebenarnya kita menghantarkan murid-murid kita itu pada satu titik ke titik yang lebih tinggi. Saya kagetnya minta ampun. 3 hari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu, saya kaget sekali Bapak Ibu. Ketika melihat perkembangan proses pikir mereka ketika mereka kita ajak berkomunikasi dengan dengan kita coaching gitu ya. Mereka sebagai coaching kita. Bahkan kemarin itu hari Selasa, anak-anak itu ketika saya suruh presentasi, nggak mau Bu masa nggak boleh baca Bu gitu ya, seperti itu. Nah ternyata benar Bapak Ibu. Jadi proses yang mengarahkan itu justru akan mematikan kreativitas mereka. Akhirnya saya menempuh jalan di mana anak-anak itu presentasinya itu kita coaching melalui coaching gitu ya. Jadi kita menghantarkan pada satu titik awal ke titik yang paling tinggi atau kompetensi atau goal mereka itu di mana, seperti itu. Nah, tiap anak pun juga berbeda Bapak Ibu. Tiap anak juga memiliki perbedaan bagaimana dia harus menempuh dari titik awal ke titik goal mereka.
ada yang satu pertanyaan aja atau satu kompetensi mereka sudah baru mahir gitu ya. Kemudian ada yang sudah bisa berkompeten 6 kompetensi, ada yang 2, ada yang 3. Nah, disitulah saya tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Ketika kita berbicara kompetensi, karena di dalam coaching itu kan juga mencetak profesional ya, profesional pada fokus tertentu. Jadi, nah ini, kenapa saya bisa begitu Bapak Ibu? Karena saya pikir antara paradigma berpikir coaching dan berpikir non coaching gitu ya, misalkan mentoring atau counseling yang berbeda signifikan, saya merasa bahwa murid-murid saya lebih fokus pada pembelajaran. Jadi ketika mereka saya tanya, kalian mau presentasi berapa kompetensi gitu ya, Bu gimana saya nyoba satu dulu, oke satu gitu ya, sehingga saya lebih mengarah pada atau fokus pada satu titik yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, Bu Mimi, ini Bu Rusmana Israini resen barangkali mau menyampaikan sesuatu atau praktik baiknya. Ya, monggo, Bu. Monggo Bun kalau mau menyampaikan. Bu Rismana. Oh iya. Maaf sebenarnya. Bu. Iya. Halo. Bu, berbagi. Ya, boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rismana. Sebenarnya mau persiapan untuk nanti pertanyaan, biar kalau nanti waktu sesi pertanyaan saya langsung ditunjuk sebenarnya. Oh, gitu, enggak apa-apa Bu, ditanyakan sekarang aja. Iya. Nggak ada yang kebetulan kok Bu Rusmana, nggak ada. Nggih, kalau boleh. Sejujurnya saya ngajar di SD. Nah, saya mendengar coaching dan restitusi ini bulan-bulan inilah di semester tahun ini. Itu pun saya mendengar, belum mengenal. Nah, mendengarnya ini dari teman sejawat yang pernah ikut CGP. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Seperti bagaimana sih coaching yang sebenarnya dan restitusi itu bagaimana, karena jiwa kepo saya cukup tinggi untuk restitusi dan coaching ini. Cuman saya untuk belajar nggak tahu mau belajar kemana karena ilmu teman saya belum bisa saya cerna gitu. Terus saya lihat pemaparannya Ibu, saya tertarik sekali bagaimana, karena menurut saya juga pembelajaran di kelas yang saya lakukan masih metode lama, yang kasih tugas, terus kalau enggak kerjakan tugas berdiri atau dikasih hukuman minimal lah jewer telinga. Sedangkan sekarang ini kan kita ingin menerapkan biar tidak ada hukuman pada anak-anak. Nah, saya begitu banyak pertanyaan, jadi sebenarnya itu sementara itu Bu, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Menarik Bunda ya. Iya. Menarik Bunda. Iya. Ya, Bu Rismana ini memang sering terjadi di guru-guru yang lain ya. Iya betul. Sama. Ternyata kita sama ya Bu Mimi ya. Dulu dan sekarang, before after. Jadi setelah kita mengenal coaching, insya Allah kita tertantang untuk menerapkan. Dan memang mungkin adanya perbedaan generasi milenial sekarang, di mana generasi strawberry itu lebih lembek dalam berinjak di luar, tapi lebih iya betul. Jadi mungkin itu juga kita butuh coaching ya Bu ya. Dan dulu mungkin ya Bu Mimi ya, generasinya nggak se-strawberry zaman sekarang gitu. Ketangguhan mentalnya, ketangguhan berpikirnya itu juga berbeda kayaknya. Sehingga memang strategi kita mengajar itu memang perlu sedikit bergeser gitu ya. Nah, sekarang kebetulan ada coaching dan lagi indah-indahnya gitu ya di sekolah-sekolah, di kelas-kelas belajar seperti itu. Nah, boleh saya lanjutkan sedikit Bu, dilanjut biar nggak penasaran Bu Rismana. Iya, sampai itu jawaban Bu Rismana ya. Jadi kita tata dulu.
Kita Ya. tata dulu Bu Rusmana ya, Siap, paradigma siap. berpikir coaching itu yang kayak apa gitu ya. Nggih, nggih. Jadi kita fokus pada pembelajar ya, Bu Rusmana dan teman-teman di sini. Jadi memusatkan perhatian pada orang yang di coachingnya, dalam hal ini adalah murid. Jadi bukan pada topiknya, tapi kita terlebih dahulu fokus pada si muridnya. Kemudian paradigma kedua adalah kita bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi kalau Bu Rusmana dan teman-teman di sini memiliki sikap terbuka dan ingin tahu, berarti ada bakat nih jadi coach gitu ya. Karena tanpa sikap terbuka dan ingin tahu, nah Bu Rusmana ini yang jadi kriteria ingin tahu gitu ya. Nah seperti itu akan memacu atau memperkaya kompetensi kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, memang keterampilan coaching skill itu lebih ke si coachnya itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan-pertanyaan yang mampu merusak otak murid dari yang merusak otak murid yang dari paradigma lama atau yang berpikir belajar itu sulit menjadi belajar itu adalah mudah. Nah, kemudian paradigma ketiga itu adalah memiliki kesadaran diri yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita sebagai guru memiliki kesadaran diri yang kuat, maka akan cepat gitu ya. Kata Pak Nunu itu guru sekarang itu ada yang cepat terhadap perubahan, ada yang lambat gitu. Nah, kalau teman-teman berpikirnya berpikir coaching gitu ya, maka kesadaran diri yang kuat itu bisa menangkap adanya perubahan. Bahkan gestur tubuh, mikro ekspresi murid itu bisa menjadi alarm bagi kita. Oh, murid kita itu butuh apa ya gitu ya. Misalkan sudah jam-jam terakhir gitu ya, murid kok sepertinya jutek lihat kita. Kadang ya sesensitif itu kita sebagai guru. Jadi itulah yang nantinya akan bisa membantu kita bagaimana kita bisa mengcoaching murid-murid kita. Kemudian mampu melihat peluang baru dan berpikir ke depan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berhadapan dengan murid, pasti kita tanyakan gitu ya. Kalau saya menanyakan jika kamu nanti lulus gitu ya, dengan kompetensi yang sudah kamu sebutkan, yang sudah kamu presentasikan, kamu mau jadi apa gitu ya. Sambil kita mengintervensi murid agar tetap pada kompetensi yang sudah dimiliki. Jadi itu teman-teman paradigma berpikir coaching. Kemudian nah ini Bapak Ibu, selama ini kita mengenal coaching dan pendekatan lain ya. Jadi ada coaching, ada mentoring, ada fasilitasi, ada training, ada konseling. Kalau konseling kita sejak kita SD ya. Jadi konseling itu kalau di sekolah ada bimbingan konseling atau BK seperti itu, di mana dia memecahkan masalah secara emosional atau psikologis. Jadi kalau konseling itu lebih ke anak-anak yang bermasalah gitu ya. Kemudian kalau mentoring semacam transfer pengetahuan dan keterampilan pada orang banyak. Jadi hanya satu arah aja, beda dengan fasilitasi, beda dikit gitu ya. Kalau fasilitasi sama memberikan pengetahuan dan keterampilan juga, tetapi masih dua arah kepada orang banyak. Sedangkan training itu mengajari pengetahuan. Sedangkan coaching ini dua arah dan per individu gitu ya, untuk memaksimalkan potensi dan menimbulkan kesadaran baru seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seberapa penting sih sebetulnya kompetensi coaching itu harus dimiliki oleh seorang guru gitu ya? Bisa resen Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi, apakah kompetensi coaching ini perlu? Seberapa perlu? Anda dikabulkan, tapi Anda tetap menang. Apakah Ya, mohon maaf. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu, barangkali ada yang raise hand. Seberapa pentingkah seorang guru memiliki kompetensi coaching gitu ya? Sudah ada yang raise hand kah, Bu Mimi? Belum ada ya? Baik. Ya.
Belum Jadi, ada Mas Ibu. ya, apakah ada yang mau menyampaikan kompetensi coaching? Ada yang sudah menerapkan atau mengimplementasikan di kelas? Silakan Bapak Ibu, kita langsung share aja. Misalkan Bapak Ibu ada praktik baik ya terkait dengan coaching, boleh berbagi di sini. Saya belum. Belum, baik. Baik, saya lanjutkan untuk Bu Tati. Silakan Bu Tati. Oke, silakan Bu Tati bisa open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Tati Sumirah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Bu. Waduh, luar biasa Bu Tati, jauh sekali. Terima kasih kehadirannya sudah Iya, mempersupport KGBN Pasuruan. bersamaan dengan kompetensi coaching yang disampaikan Bu Umi tadi, menurut saya memang penting ketika kita ingin melaksanakan coaching dengan peserta didik seperti itu, karena supaya kita bisa mengarahkan pertanyaan, kemudian membawa mereka untuk melihat apa sih sebenarnya permasalahan mereka, kemudian bagaimana mereka nantinya bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan itu tanpa kita harus memberi pilihan atau apa, kamu seperti ini, kamu seperti ini, tetapi mereka bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan, membawa mereka untuk bisa arah pembicaraannya seperti itu, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan. Maka perlu bagi kita untuk menguasai dari kompetensi coaching itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Natasha ya Bu Mimi ya? Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam kepada Ibu dan narasumber dan host. Terima kasih sudah diberi kesempatan kepada saya. Izin saya tidak membuka cam ya. Izin ya Bu. Saya ingin bertanya sebenarnya. Boleh izin ya Bu? Realita pendidikan kita nggak jauh dari memarahi, melarang, memerintah, bahkan menasihati. Dalam coaching ini 4 ini dianggap hal yang tidak bisa, tidak ada gitu. Tapi yang saya masih pertanyakan adalah menasihati gitu loh. Karena bagaimanapun antara menasihati dengan keinginan kita sebagai guru, sebagai coaching kepada siswa itu kan tidak sesuai gitu. Jadi bagaimana Bu, bagaimana supaya tidak ada kata menasihati kepada siswa agar coaching itu bisa berjalan. Karena selama ini kita selalu menasihati gitu kan Bu. Sangat sulit untuk menjadikan anak itu sadar dengan mencari jawabannya atau mendapatkan solusinya dengan kesadaran diri mereka sendiri. Karena saat ini anak-anak lebih suka dinasihati dan diarahkan gitu loh. Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan yang kita harapkan dan kita inginkan gitu. Itu saja Ibu narasumber. Karena jujur ya kata menasihati itu kayaknya lebih gitu. Saat ini lebih condong kita lakukan. Untuk coaching itu butuh proses yang pembelajaran lebih lah. Itu aja kepada Ibu moderator. Kepada Ibu narasumber. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Natasha. Terima kasih juga Bu siapa tadi? Putri ya. Jadi Bu Natasha. Ditanyakan mungkin Bu Umi, Bu Natasha itu dari mana? Iya. Jadi mungkin kalau seperti yang saya jelaskan di awal ya Bu ya, terkait dengan coaching, dari pengertian coaching sendiri itu memprovokasi ya Bu ya, menasehati hampir sama atau bahkan bisa dikatakan sama
dengan mengarahkan. Jadi itu tidak sesuai dengan prinsip coaching sih sebenarnya untuk menasihati itu. Nah, kenapa itu kok sampai dominan? Jadi itulah perlunya kita itu belajar bersama-sama di sini, Bu. Belajar bersama-sama bagaimana teknik coaching, kita saling berbagi praktik coaching yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini seperti teman-teman sebelumnya, sehingga yang dilakukan Bu Natasha itu tidak salah, gitu ya. Maksudnya mungkin nasihat dari Bu Natasha itu perlu digeser dikit aja gitu ya. Akhirnya bisa dimodifikasi menjadi coaching seperti itu. Nah, terkait dengan murid kita kok didominasi atau kita yang mendominasi gitu Bu ya. Ini saya sekedar praktik baik aja yang sudah saya lakukan Bu. Murid sekarang kalau dinasihati besok melakukan kesalahan lagi Bu. Murid ketika kita ambil jalan pintas gitu ya, memutus rantai anak tidak terlambat misalkan, ternyata itu tidak memecahkan masalah gitu ya, masih ada aja yang terlambat gitu ya, karena berbagai alasan seperti itu. Rata-rata kan kalau terlambat bangun kesiangan, itu rata-rata anak-anak se-Indonesia dengan usia psikologis anak-anak SMA, SMK seperti itu memang banyak terjadi keterlambatan yang disebabkan karena bangun kesiangan seperti itu. Nah, semakin kita nasihati, maka dia akan semakin apa ya Bu ya, kalau orang Jawa bilang itu semakin bebel telinganya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memberikan awareness, kita memberikan ruang kesadaran melalui teknik coaching dengan berbagai pertanyaan, dari nasihat kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang membuat murid itu lebih menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sekolah. Dan biasanya Bu, masalah keterlambatan murid misalkan Bu ya, ketika saya memberikan coaching kepada anak-anak yang terlambat, anak ini itu saya pastikan bahwa yang mereka dapatkan sebagai akibat keterlambatan itu bukanlah hukuman, bukanlah sanksi, tetapi itu adalah sebagai bentuk konsekuensi di awal. Jadi anak-anak, murid-murid saya rata-rata melaksanakannya juga dengan ikhlas. Karena mesti saya dulu begini Bu, nah ini Ibu nggak menghukum, tapi ini adalah konsekuensi. Paham ya konsekuensi saya gitu. Oh iya Bu, seperti itu. Nah, sekarang coba deh, itu karpet di musola itu perlu dirapikan. Terus kalau ditaruh di situ, itu kehujanan. Kalau kehujanan itu kan nggak bisa dipakai untuk sholat gitu ya. Nah, apa kalian mau untuk membersihkan dan merapikan karpet itu gitu ya, misalnya seperti itu Bu. Ternyata mereka ada yang ekspresinya mau, ada yang tidak, beda-beda Bu gitu ya. Ada yang males-malesan seperti itu. Akhirnya saya mulai memberikan pertanyaan kembali. Kalau kamu merapikan seperti itu, apa dampaknya ke depan? Gitu. Oh, saya bisa sholat dengan lebih baik Bu, seperti itu. Oh, saya dapat pahala Bu, gitu. Nah, ayo kita niati seperti itu. Gitu. Anak-anak sudah menemukan sendiri Bu. Jadi kita yang menasehati, saya dulu yang suka menasehati, akhirnya menggiring anak-anak dengan pertanyaan yang mereka sendiri menemukan jawaban untuk mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk kebaikan gurunya, seperti itu Bu. Jadi itu gambarannya Bu Natasha ya mungkin. Nah ini saya izin melanjutkan dulu ya Bu Mimi. Nah kompetensi coaching Bapak Ibu, jadi saya ya ketika melakukan coaching itu berusaha untuk menjaga presence, menjaga kehadiran diri ke anak-anak saya, ke murid-murid saya. Jadi saya lakukan dengan fokus pikiran serta memberi ruang berpikir bagi murid-murid saya sebagai coaching-nya. Jadi present ini dilakukan dari waktu ke waktu selama percakapan Bapak Ibu. Jadi saya melakukan percakapan itu bukan hanya pada saat pada saat itu aja gitu ya, ketika mereka itu sedang mau kita coaching, tetapi percakapan itu sudah kita lakukan setiap harinya gitu, walaupun dengan berbeda murid gitu ya.
Jadi kita tetap melakukan percakapan-percakapan, entah kita kenal dengan muridnya atau tidak. Apakah murid itu kita ajar apa tidak, kita lakukan percakapan. Dengan kita sering biasakan diri bercakap-cakap dengan murid, kita akan bisa hadir sepenuhnya kita ketika kita akan melakukan praktek coaching. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita jarang melakukan percakapan-percakapan sederhana dengan murid, baik di kelas, di luar kelas, saat santai maupun formal, maka kita akan kaku ketika kita melakukan coaching. Awalnya Bapak Ibu, saya juga seperti itu, terasa kaku gitu ya, terasa kaku melakukan coaching, karena saya sepertinya kok aneh gini ya, gitu ya. Jadi di anak-anak juga aneh, kadang ada yang senyum, kemudian ada yang apa sih gitu ya, seperti itu. Jadi respon itu berbeda-beda untuk tiap murid, seperti itu. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif, Bapak Ibu. Mendengarkan aktif ini tidak bisa terjadi ketika di kompetensi pertama, present kita itu tidak bisa kita laksanakan. Ketika kita tidak hadir sepenuhnya ke murid-murid kita, maka kita juga akan susah mendengarkan aktif murid-murid kita. Jadi kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh murid-murid kita, memahami secara keseluruhan makna yang tidak terucapkan, baik yang terucapkan gitu ya. Kadangkala anak-anak itu perempuan, kenapa kamu nggak sholat duha gitu ya, malu mau mengatakan bahwa dia sedang menstruasi gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar peka. Oh, anak ini kayaknya ada masalah dengan hormonal gitu ya. Sehingga harus sepeka itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian coaching mindset itu terbuka, dilakukan dengan tanpa asumsi, tanpa judgement atau asosiasi, Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar ngerem, saya benar-benar istilahnya itu dalam diri saya menyadari bahwa kalau kita melakukan coaching, kita benar-benar ngerem, menghindari yang namanya judgement. Tidak menyalahkan, juga tidak membenarkan apa yang salah ya, bukan salah mereka gitu ya, sehingga kita benar-benar berada pada posisi yang netral seperti itu. Kemudian kompetensi ketiga adalah membangkitkan kesadaran. Nah, coaching mindset di mana fokus pada coaching dan penuh rasa ingin tahu yang mampu membangkitkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik begitu ya. Jadi pertanyaannya terbuka Bapak Ibu, artinya kita tidak ada jawaban salah maupun jawaban benar gitu ya, yang memprovokasi dan perasaan, bukan hanya pemikiran tetapi juga perasaan. Nah, beda seperti yang tadi Bu pertanyaan pertama ya, bahwa kalau menasihati, dominan menasihati bagaimana, maka tidak akan muncul yang namanya pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan itu dibangun dari kata kunci Bapak Ibu. Ketika kita bercakap-cakap dengan murid saya langsung tek gitu ya, apa ya yang menjadi fokus dari anak ini gitu ya, apa sebetulnya kebutuhan anak ini, percakapan apa murid saya ketika dia berekspresi seperti ini. Kemudian tidak mengarahkan ya, tidak menasihati tadi ya, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel gitu, yang mudah dijawab gitu. Kadang saya pun protes gitu ya, ketika menjadi coach itu kok susah banget, pertanyaan yang mudah itu bisa menjadi pertanyaan yang sulit. Seperti itu, apalagi kalau di dalam forum gitu ya, di dalam forum itu kadang-kadang kita dilema etika gitu ya, Bu, nggak menjawab. Anak-anak ketika banyak murid, ketika banyak teman-temannya gitu ya, mau menjawab itu menjawab dengan jujur, dia juga akan berpikir berulang-ulang gitu ya, sehingga tidak bisa kita itu menuntut anak untuk jujur ketika dia berada pada di tengah-tengah teman-temannya, murid-muridnya. Nah, saat itulah saya merasa, oh iya ya, anak ini perlu digeser dikit deh ke sini gitu ya. Kita berbicara dari hati ke hati seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya pemanfaatan kompetensi coaching itu lebih sering yang mana nih Bapak Ibu? Coaching formal ataukah percakapan berbasis coaching selama ini? Jadi biasanya kalau coaching formal itu terjadwal Bapak Ibu. Jadi ada perannya dulu, janjian dulu nih ya. Misalkan Ardi, saya pingin bicara dengan kamu, ngobrol dengan kamu gitu ya.
Gimana kalau besok jam ke-5 gitu, atau setelah istirahat atau pas istirahat. Nah, itu terjadwal Bapak Ibu. Dan durasinya sekitar 30 sampai 60 menit serta menggunakan alur percakapan Tirta. Kalau Bapak Ibu guru yang familiar ada Tirta ya, bagi Bapak Ibu yang guru penggerak. Kemudian percakapan berbasis coaching itu lamanya, jadi dia tidak terjadwal, tidak ada durasi khusus, dan menggunakan prinsip-prinsip dari alur percakapan Tirta namun tidak utuh. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, karena saya itu apa ya, profesional coach gitu ya, sehingga saya lebih sering menggunakan percakapan berbasis coaching. Jadi saya bahkan coaching formal ini saya pakai untuk mengerjakan tugas-tugas formal juga gitu ya. Enggak tahu kalau Bapak Ibu di sini lebih banyak menggunakan coaching formal ataukah percakapan berbasis coaching. Bisa bercerita nih Bapak Ibu. Ada yang mau bercerita? Sering menggunakan coaching formal ataukah percakapan berbasis coaching Bapak Ibu yang ada di sini? Boleh raise hand? Baik, belum ada Bu Mimi ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bu Mimi, kalau belum ada. Nah ini Bapak Ibu, alur Tirta bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah mendengar gitu ya. Jadi dimulai dari tujuan. Jadi tujuan yang kita tentukan di sini ada percakapan, bukan tujuan yang lain Bapak Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus diajukan, apa topiknya, agenda percakapan kita kali ini. Kemudian pertanyaan tentang hasil itu apa sih yang ingin didapatkan dari percakapan kita, obrolan kita, seperti itu. Kemudian I-nya adalah identifikasi Bapak Ibu. Jadi di sini seorang coach gitu ya, membantu coach melihat mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada situasi murid gitu ya. Jadi ini mencakup ada fakta yang kasat mata dan tak kasat mata gitu ya, perasaan, keinginan, dorongan. Jadi semuanya ada diidentifikasi dan menjadi sangat penting gitu ya, menjadi highlight dari alur Tirta ini. Nah di sini itu tujuannya adalah untuk memperjelas, menggali dan memetakan situasi dari yang dialami oleh murid kita. Nah misalnya situasi saat ini seperti apa yang mempengaruhinya, situasi yang diinginkan itu seperti apa, dan apa yang bisa membuat itu terwujud seperti itu. Kemudian R-nya adalah rencana aksi, Bapak Ibu. Jadi tahap ini mengeksplorasi gagasan, kemungkinan, dan rencana ya. Jadi jika coach itu sudah bisa melihat situasi dengan cara baru pada tahap 1, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Tapi kalau di tahap satunya sudah nggak keluar kata-kata satu pun gitu ya, maka tahap berikutnya itu juga akan terkendala. Sehingga Bapak Ibu, kita sebagai coach ya, sebagai coachnya harus pinter-pinter memantik di tahap satunya. Nah, dari tahap ini bisa keluar 1 sampai 3 gagasan Bapak Ibu, tidak terlalu banyak gitu ya. Yang penting harus spesifik. Jadi kalau saya memberikan coaching ke murid-murid saya pada apa yang dibutuhkan oleh murid. Nah, kemudian yang tanggung jawab, jadi ini disertai dengan pertanyaan penutup gitu ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan, apa wawasan yang sudah diperoleh, seperti itu. Nah ini saya terapkan ketika kemarin hari Selasa sama Rabu, anak-anak selesai melakukan proyek, harus presentasi, kemudian anak-anak karena kesulitan untuk presentasi, maka saya terapkan coaching ini ya, cara berpikir coaching ini, sehingga anak-anak lebih keluar, lebih mudah mengeksplorasi pikiran, lebih mudah untuk menunjukkan solusi, lebih mudah nantinya gitu ya, nantinya saya itu mau apa dengan kompetensi yang sudah saya temukan, seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung ya restitusi, jadi kalau coaching itu adalah kalau saya
manfaatnya adalah dari strategi dan seni di dalam percakapan kita dengan murid. Nah, lebih jauh lagi manfaat dari coaching itu ketika kita melakukan restitusi. Jadi bagaimana menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini tadi sekaligus sebagai runutan jawaban ya dari pertanyaan sebelumnya. Nah, sebetulnya benarkah guru yang melakukan restitusi? Kembali lagi kepada Bapak Ibu guru yang di sini, apakah murid kita sedang baik-baik saja ataukah murid kita sedang ada dalam membutuhkan kita untuk ikut campur di dalam kesalahannya, seperti itu. Nah, restitusi ini Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak paksaan harus ada hukuman, tetapi kita menawarkan. Kemudian kita juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ini sebagai dasar atau ciri-ciri ya, boleh dikatakan ciri-ciri dari restitusi. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan, apakah saya ini terlalu menasehati ataukah saya sudah melakukan restitusi, itu bisa dilihat dari cirinya ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melakukan ini ya, di dalam menasehati, dalam tanda kutip, secara tidak sadar Bapak Ibu telah melakukan restitusi. Nah, sebetulnya restitusi itu ada 3 tahap. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Teman-teman yang sudah menempuh pendidikan guru penggerak tentu tahu ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak murid kita itu secara alamiah sama dengan kita punya kesalahan, punya kebaikan yang harus kita stabilkan, netralisir gitu ya. Kita tidak berpihak, kita membuat murid-murid kita percaya diri dan memastikan mereka percaya ke kita untuk bisa ngobrol tentang apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi saya yakin Bapak Ibu, anak-anak yang terlambat itu punya alasan-alasan yang berbeda-beda yang semuanya itu kalau kita validasi akan masuk akal. Ketika mereka harus membantu tuanya berjualan sayur pada dini hari, kemudian mereka terlambat datang ke sekolah seperti itu, sebetulnya itu hal-hal yang perlu kita validasi. Kemudian yang tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ya. Jadi anak-anak itu kita tanyakan terlebih dahulu keyakinannya terkait dengan apa yang sudah dia yakini, solusi yang akan dia sepakati untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi itu aja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan praktik baik saya. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang mau berbagi juga di sini, saya kembalikan ke Bu Mimi. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Kita beri aplaus untuk Bu Umi Hasanah, Bapak Ibu. Luar biasa sudah berbagi praktik baiknya ya. Barangkali untuk Bu siapa tadi Rismana ya, sudah mendapatkan gambaran yang sedikit gamblang gitu ya Bu Rismana. Siap. Lumayan ada kemajuan dalam berpikir saya. Oh ya, barangkali ada ketambahan biar lebih terkesan lagi gitu. Pengarahannya di Bu Umi. Monggo kalau mau bertanya lagi. Enggih, memang yang di sekolah punya PR tentang coaching dan restitusi ini terhadap beberapa anak. Nah, yang pertama mungkin pernah saya lakukan, tapi tidak tahu apakah ini namanya coaching atau restitusi. Nah, saya pernah mencoba anak ini pertama dari segi latar belakangnya kan sudah broken home, orang tuanya pisah. Dan sekarang tinggal bersama nenek. Nah, tinggal bersama nenek jauh dari ibu bapak. Setelah sekolah,
kebetulan murid baru sekarang, semester ini menjadi murid baru di sekolah saya, di kelas saya. Nah, anak ini sering tidak masuk. Setelah saya panggil dan saya cross check bagaimana di rumah, ternyata dia itu alasan tidak masuk sekolah karena terlambat bangun. Nah, saya coba solusinya. Oh, begini saja. Ibu minta nomor handphonenya nak nggih, biar nanti di saat waktu mau berangkat sekolah ibu telepon. Nah, kalau sudah ibu telepon, masa enggak sampai masuk lagi begitu. Ternyata besoknya lagi. Nah, itu menjadi salah satu persoalan saya pribadi di kelas. Begitu Ibu narasumber Bunda Umi. Itu saja dulu, Bu. Berarti belum berhasil ya, Bun ya? Belum Masih berhasil belum. mengkucingnya. Apakah itu termasuk kucing pertama? Terus ya, karena mencobalah seperti yang pernah diajarkan teman GP gitu kan. Coba saya pakai metodenya kucing itu, saya panggil begitu. Cuman mungkin karena si anak belum terbuka, mungkin salah satu. Sehingga sampai saat ini belum bisa berubah. Belum berubah jadinya. Jadi PR saya pribadi sebagai wali kelasnya begitu. Ya. Mungkin dari Ibu narasumber ada pencerahan untuk saya pribadi begitu, Bu. Ya. Iya, baik. Monggo, Bunda. Iya, baik Bu Rusmana, itu banyak terjadi kok Bu. Bukan hanya murid-murid Ibu aja ketika kita sudah berusaha menerapkan coaching ya Bu ya, sesuai dengan yang kita pahami seperti itu, ternyata belum berhasil. Dan begini Bu Rusmana, sebetulnya coaching itu adalah harus ada kesadaran dari coachee untuk mau kita coaching gitu ya. Contoh nih Bu Rusmana, misalkan kita janjian, Bu Rusmana curhat ke saya gitu ya, curhat. Bu, ini loh saya punya kendala terkait dengan kombel di sekolah gitu ya, intinya seperti itu. Nah, saya bilang gini ke Bu Rusmana, Bu, gimana kalau kita besok ngobrol jam sekian Bu, gitu ya, di kantin sekolah gitu ya. Nah, karena Bu Rusmana itu dengan kesadaran ingin bicara dengan saya, sehingga coaching itu lebih mudah, Bu, gitu ya, akan semakin lebih mudah. Dan memang coaching itu diperuntukkan untuk harus antara coach dengan coachingnya itu harus sama-sama sama-sama maunya gitu ya, yang coachnya juga mau untuk mengcoaching, coachingnya juga bersedia untuk di-coaching seperti itu. Nah, dari kasus yang dialami Bu Rusmana dan saya dan teman-teman guru-guru se-Indonesia gitu ya, terkait dengan udah dikasih tahu, udah dibuat misalnya kita merasa bahwa kita sudah melakukan teknik coaching gitu, tapi kok besoknya anak-anak itu masih terus gitu ya. Nah, kalau menurut saya, Bu Rusmana, itu lebih tepat kalau kita restitusi seperti itu ya. Jadi anak-anak kita suruh aja bicara sepuas-puasnya dulu gitu ya. Jadi dari tahapan pertama dari restitusi tadi, bahwa kita harus menstabilkan identitas dulu. Misalnya nih Bu ya, murid Ibu ternyata tadi membantu ya Bu ya, membantu ibunya ya, membantu orang tuanya gitu ya. Enggak, bukan cuman karena dia terlambat. Broken home, Bun. Oh, broken home ya, broken home. Nah, misalkan dia broken home, kemudian dia jarang masuk sekolah ya, Bu Rusmana ya? Ya. Oh, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas dulu, Bu, mungkin yang bisa dilakukan. Jadi kita nggak menjudgment. Jadi kalau saya lebih setuju kalau Ibu berbicara ke murid Ibu itu dengan segitiga restitusi. Karena kalau dengan coaching ya, belum tentu murid Ibu itu mau di coaching gitu ya. Malah dia akan
merasa risih atau merasa nggak nyaman. Tetapi kita kalau sudah memakai restitusi, Bu, nanti anak itu menjadi nyaman. Karena di awal kita itu memahami dia, kita menstabilkan identitasnya dia. Bahwa yang namanya broken home itu adalah kejadian-kejadian yang walaupun tidak biasa, tetapi banyak orang loh yang mengalami gitu ya. Dan misalkan ternyata terjadi pada orang tuamu, saya bisa merasakan bahwa itu, nah seperti itu Bu. Jadi misalkan seperti itu sih Bu kalau saya. Jadi kita lebih masuk ke empatinya si anak dan kita tidak menyalahkan kondisi orang tuanya. Nah, anak-anak, murid-murid kita itu dia tidak mau untuk berubah gitu ya, karena dia merasa ya salah terus gitu ya. Aku lo broken home gitu ya. Saya nggak masuk itu karena saya di sekolah itu sudah dimarahi guru, di rumah itu seperti ini. Lebih baik saya tidak di tempat keduanya seperti itu. Sehingga perlu sekali kalau anak itu benar-benar kalau misalkan 1-2 kali dia masih tetap seperti itu, berarti dia belum nyaman, belum merasa bahwa dia terhargai, atau gurunya memahami keadaan dia. Sehingga perlu langkah kedua menurut saya, sehingga perlu divalidasi tindakan antara tindakan dan broken home. Anak-anak kita giring untuk memvalidasi apakah yang dilakukan itu menyalahi aturan sekolah atau tidak. Apakah yang dilakukan si anak itu, murid itu, dan itu yang harus menjawab muridnya sendiri, Bu. Bukan kita yang menganggap itu salah, yang menganggap itu sesuatu pelanggaran. Jadi kalau kita yang jawab, kita tahu kok gitu ya. Tapi kalau murid yang menjawab, pasti nanti anak-anak itu juga ada rasa ingin dimengerti. Masih ada rasa ingin, aku kok nggak ada yang belain gitu ya. Nah, setelah anak itu merasa sudah bisa memvalidasi bahwa dia itu menyalahi aturan sekolah, maka kita tanyakan dulu gitu ya, kamu maunya bagaimana nih dengan kejadian seperti ini gitu ya. Kita ibaratnya kita itu membuat dorongan-dorongan gitu ya, dorongan-dorongan palsu yang menyebabkan si anak itu mau untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ketika dia sudah memberikan suatu statement gitu ya, yang menurut ibu itu, oh ini bisa nih kayaknya dan baik dan benar gitu ya, seperti itu, maka dorong anak itu untuk terus melakukan itu, sehingga nanti anak-anak itu jatuhnya di kesepakatan akhir Bu, bahwa si anak kita berikan keyakinan, menanyakan keyakinan anak itu, apakah dia benar-benar itu mau untuk melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan seperti itu Bu. Itu sih Bu sebetulnya. Siap. Saya coba besok pagi. Ya, mudah-mudahan itu Bu. Semangat Bun. Semangat. Oke, barangkali di antara Bapak Ibu juga masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa ke Pak Nunuk loh tanyanya. Oh iya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau ke Pak Nunuk lupa materinya tadi. Ya, silakan Bapak Ibu barangkali. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Coaching ini akan menjadi hal yang sangat menarik dan menjadi tantangan yang yang perlu kita kaji bersama karena ini merupakan hal yang baru dan kita belum tahu pasti yang mana yang harus dikucing, yang mana yang harus restitusi. Itu terkadang kita masih belum bisa membedakan mana yang harus kita lakukan lebih dahulu. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin Bu Nini, Bu Mimi. Oke. Yes, ada yang nanya dulu. Mungkin ada yang nanya dulu. Silakan. Nanti saya hanya memberikan sedikit penguatan aja kok. Tapi menuju ke yang nanya dulu aja. Monggo. Oke. Monggo. Oh iya, yang mau bertanya? Ibu. Iya Bu, sebut saya nama, Bu. Asal dari mana? Iya Bu, saya Wahida dari SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Bu. Ya Allah, jauh sekali. Terima kasih semangat belajarnya, Bun. Iya, maaf Bu. Ya, monggo.
kamera, Bu. Kok mati? Kok mati ya, Bu ya? Halo? Iya, Dengar, Bu. Bu. Dengar, Bu? Ya, silakan. Oh iya, iya Bu Mimi, terima kasih. Begini Bu, bagi saya coaching ini hal yang baru bagi saya Bu. Ini contoh kasusnya begini Bu, mungkin minta bicara dari Bu Umi. Ada kasus saya wali kelas Ibu, wali kelas di 11 TBSM. Itu ada anak yang kehadirannya itu kurang dari 70% Ibu. Sedangkan syarat kenaikan kelas itu kan minimal harus 70% ya Bu ya. Nah, anak ini sudah ya seperti kayak Ibu pernah sebelumnya itu Ibu diberi nasihat, dipanggil oleh guru BP Ibu ya. Cuman tidak mengalami perubahan, aplikasi nasihat nanti datang, kemudian seminggu lagi tidak datang begitu Ibu. Jadi mungkin bisa ini Bu Umi, bagaimana Bu di situ kita mempraktekkan kompetensi coaching Ibu. Mungkin bagi saya itu saya bingung Ibu sudah dengan cara pendekatan ya sebagai ibu dan anak gitu, sudah ke rumah orang tuanya juga kok tidak mengalami perubahan yang berarti begitu Bu. Itu saja, mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Iya, sama Bu, sebetulnya banyak sekali anak-anak SMK Bu ya. Iya Bu, seperti itu. anak SMK Bu. Iya. Jadi mungkin kolaborasi Bu ya. Jadi kata kuncinya memang kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, terutama ke orang tua sebagai support sistem anak di rumah, kemudian dengan wali kelas, guru BK, seperti itu Bu. Jadi memang tidak bisa kalau sudah beberapa kali 1 minggu nggak masuk dan seterusnya, kita sendirian nggak bisa Bu. Ibu sebagai wali kelas itu juga terlalu berat Bu. Kalau misalkan itu ada anak nggak cuma 1 ya Bu ya, tetapi ada beberapa anak yang berperilaku Iya. Iya Bu. Jadi menurut saya bisa direstitusi Bu, bareng dengan orang tuanya mungkin ya Bu ya. Jadi ketika Ibu melakukan 3 langkah restitusi tadi, mungkin bisa melibatkan orang tua, kemudian bisa melibatkan guru BK-nya gitu ya di